Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sustri dengan NIM 2103117 akan mempresentasikan tentang administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan adalah usaha atau kegiatan pimpinan dalam proses urusan keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen, menggerakkan para penjabat atau petugas keuangan, serta pengelolaan keuangan. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah, menurut Burhanuddin tahun 1994. Sedangkan menurut Depdiknas tahun 2000, bahwa administrasi keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Ini adalah menurut Meisaroh dan Siti tahun 2020. Sumber keuangan sekolah. Sumber administrasi keuangan dan pembiayaan pendidikan dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Islam Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendanaan pendidikan merupakan menjadi tanggung jawab bersama melibatkan pusat, pemerintah, daerah, dan masyarakat sekitar lingkungan. Proses administrasi sarana prasarana. Yang pertama ada perencanaan RPS dan RKS. RPS yaitu rencana pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah. Dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang sekisaran 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek atau dalam waktu 1 tahun. Yang selanjutnya ada RKAS, yaitu tujuannya satu memberikan arah jelas terhadap program sekolah, kedua merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan energi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah. Selanjutnya yaitu ada administrasi dana BOS, yaitu adalah bantuan operasional sekilas atau yang bisa disingkat dengan BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya dan personalia bagi satuan belajar. Jadi dapat dikatakan bahwa BOS adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidik dasar untuk meringankan biaya atau pendanaan pendidikan dan personalia kepada siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya ada standarisasi administrasi keuangan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya atau input, baik berupa barang maupun uang, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transportasi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat pengelolaan dalam administrasi keuangan sekolah. Yang pertama ada kantor pemerintah, kedua ada kantor pelayanan publik, tiga ada perusahaan negara, perusahaan swasta, manajemen pabrik, yayasan, dan ada lembaga organisasi non-profit. Jadi kesimpulannya yaitu administrasi keuangan adalah usaha atau kegiatan pimpinan dalam proses urusan keuangan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, menggerakkan para penjabat atau petugas keuangan, serta pengelolaan keuangan.
Sekian materi dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.